Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali kita bertemu hari ini di pembelajaran tematik 1F, masih di subtema 2. Kita akan belajar pelajaran matematika tentang bangun datar. Nah, anak-anak disiapkan buku dan alat tulisnya ya. Ayo kita mulai membahas pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita melihat bangun datar itu seperti apa, kita harus mengetahui apakah yang dimaksud dengan bangun datar. Bangun datar adalah bagian bidang datar yang mempunyai panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal. Seperti apa bentuk-bentuk bangun datar itu? Bentuk-bentuk bangun datar kalian bisa lihat di halaman berikut ini. Nah, bangun datar yang pertama adalah segitiga. Yang kedua, segi empat. Ketiga, persegi panjang dan lingkaran. Ini adalah contoh bentuk-bentuk bangun datar. Sekarang coba kalian amati gambar taman bermain yang ada permainannya seperti ini ya, ada seluncuran dan ada bangunan pada permainan ini yang membentuk bentuk-bentuk bangun datar. Kalian bisa perhatikan pada tanda panah yang sudah Bu Murni berikan di halaman ini. Nah, pada bentuk-bentuknya itu menunjukkan bangun datar segitiga, segi empat, persegi panjang, ya, dan lingkaran. Boleh memberi keterangan di bukunya ya. Nah, anak-anak, bangun datar dapat disusun membentuk pola. Misalnya, ubin yang disusun pada jalan taman. Kalian perhatikan pada gambar ini, jalanan pada taman itu dibentuk dari bentuk bangun datar. Lalu pertanyaannya, bangun datar manakah yang digunakan pada jalanan di taman samping ini? Dari 5 bentuk bangun datar yang ada di sini, bisakah kalian ketahui mana yang digunakan pada jalanan di taman? Ya, betul, yang ini ya. Jadi, bentuk pengubinannya adalah bentuk persegi panjang. Coba sekarang kalian mengamati di sekitar rumah kalian. Adakah jalanan yang menggunakan bentuk bangun datar ini sebagai pengubinannya? Coba anak-anak amati ya. Dan kalian pilih kira-kira yang manakah bangun datar yang digunakan pada jalanan di sekitar rumahmu. Nah, anak-anak, kita juga akan belajar tentang pengubinan seperti pada jalan di taman yang barusan tadi kita lihat. Jadi, pengubinan adalah penyusunan bangun datar tanpa ada celah dan tidak saling tindih. Contohnya seperti jalan di taman tadi. Pengubinan dapat menggunakan satu atau lebih jenis bangun datar. Pada jalan taman tadi, bentuknya adalah
bangun datar persegi panjang. Jadi menggunakan satu saja. Kali ini kita akan melihat contoh pengubinan dengan menggunakan dua jenis bangun datar. Kita akan melihat contoh pengubinan dengan menggunakan dua bangun datar. Sekarang kita berlatih dengan soal di halaman ini. Buatlah pengubinan menggunakan bangun datar berikut. Pada kotak yang pertama ini ada dua jenis bangun datar, yaitu segitiga dan persegi panjang. Bagaimana cara membuat pengubinannya? Bu Murni memberikan contoh, nanti anak-anak bisa melanjutkan di rumah ya. Jadi kita bisa membentuk dua segitiga seperti ini, lalu persegi panjang, segitiga lagi. Nah, seperti ini. Kalian bisa beri warna supaya lebih bagus. Coba kalian teruskan di rumah ya. Lalu pada kotak yang kedua, ini menggunakan bangun datar persegi 4, tetapi dengan dua bentuk yang berbeda. Nah, anak-anak bisa membuat seperti ini. Nah, coba anak-anak lakukan di rumah ya. Kalian teruskan sesuai dengan contoh yang Bu Murni berikan. Nah, anak-anak, dari pelajaran hari ini, apakah anak-anak sudah bisa menentukan bangun datar yang membentuk pola pengubinan? Tadi kita sudah coba ya untuk menarik garis sesuai dengan pola pengubinan ya, pola penyusunnya yang mana, bangun datar yang mana yang digunakan untuk menyusun pengubinannya ya. Nanti anak-anak bisa berlatih lagi dengan soal-soal yang ada di buku. Lalu, apakah sudah bisa membuat pola pengubinan dari dua bangun datar yang berbeda? Nah, kalian selesaikan soal yang baru saja kita bahas ini tadi dengan contoh yang sudah Bu Murni berikan. Nah, pelajaran hari ini tentang matematika bangun datar. Kiranya anak-anak bisa mengambil manfaat ya, belajar mencoba menggambar dengan teliti dan baik. Ingat, jangan tergesa-gesa saat menggambar. Lihatlah contoh-contoh bangun datar pada buku tematik kalian. Nah, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sampai bertemu lagi di pembelajaran kita berikutnya. Salam sehat, Tuhan memberkati.